Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas SI 4302 akan mempresentasikan materi mengenai pemodelan proses bisnis. Sebelumnya, perkenalan diri dulu. Kenalkan, nama saya Tiara Dusya Putri dan rekan-rekan saya. Saya Fitri Dewi Wulandari. Saya Pradita Cahyani. Dan saya Muhammad Rizal Limantoro. Nah, langsung saja kita mulai ke slide yang selanjutnya. Pada suatu proses bisnis, ada orang-orang administrasi bisnis yang tertarik untuk meningkatkan operasi perusahaan. Lalu ada juga komunitas perangkat lunak yang tertarik untuk menyediakan sistem perangkat lunak yang kuat dan dapat diskalakan. Proses bisnis adalah instrumen utama untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan untuk meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan mereka. Mudahnya, proses bisnis ini menghubungkan antara orang-orang di administrasi bisnis dan orang-orang yang paham mengenai IT atau perangkat lunak. Next. Lalu ada manajemen proses bisnis yang atau dalam bahasa Inggrisnya Business Process Management yang disingkat menjadi BPM adalah seni dan ilmu mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang perbaikan. Next. Sini ada beberapa contoh proses bisnis. Yang pertama ada order to cash, lalu ada juga quote to order. Next. Lalu ada procure to pay, ada issue to resolution. Next. Dan contoh yang terakhir ada application to approval. Next. Nah, di sini ada proses bisnis. Proses bisnis ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi pada lingkungan organisasi dan teknis. Di dalamnya terdapat dua hal yang sering dibicarakan. Yang pertama, bisnis proses manajemen, yaitu termasuk konsep, metode, dan teknik untuk mendukung desain, administrasi, konfigurasi, pemberlakuan, dan analisis proses bisnis. Selanjutnya ada bisnis proses manajemen sistem, yaitu sistem perangkat lunak generik yang didorong oleh representasi proses eksplisit untuk mengkoordinasikan pemberlakuan proses bisnis. Next. Sini ada contoh dari koreografi proses dengan aktor, buyer, dan reseller. Next. Dan selanjutnya ada komponen dari bisnis proses. Ini merupakan diagram dari komponen bisnis proses. Next. Nah, di sini komponen bisnis proses itu ada aktor. Nah, aktor merupakan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Nah, contoh dari aktor ini yaitu customer. Customer merupakan orang yang mengonsumsi atau menikmati output. Nah, customer di sini ada dua, yaitu customer internal dan customer eksternal. Selanjutnya ada physical object. Contoh dari physical object yaitu peralatan atau bahan yang digunakan dalam proses bisnis. Ada produk yang dihasilkan dari proses bisnis dan dokumen-dokumen secara fisik. Selanjutnya ada informational object. Informational object ini contohnya itu ada dokumen elektronik dan perangkat elektronik, misalnya email. Selanjutnya ada outcome. Outcome yaitu apa yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut. Nah, outcome ini ada dua. Ada outcome yaitu proses bisnis yang memberikan nilai pada aktor-aktor yang terlibat. Selanjutnya ada negative outcome yaitu proses bisnis yang tidak memberikan nilai pada aktor yang terlibat. Next. Selanjutnya ada event. Event atau peristiwa ini memicu pelaksanaan aktivitas atau kegiatan selanjutnya. Terus ada aktiviti, yaitu merujuk pada unit kerja yang harus atau pasal. Selanjutnya ada task. Task merupakan kegiatan sederhana dan dapat dilihat sebagai satu unit kerja tunggal. Selanjutnya ada decision point, yaitu poin yang dipilih ketika keputusan dibuat yang mempengaruhi jalannya proses bisnis. Next. Nah, ini merupakan diagram dari sejarah bisnis proses. Next.
Nah, dari sejarah bisnis ini dibagi menjadi 3 masa, ada prehistoric time atau masa prasejarah. Di sini manusia itu sebagian besar mendukung diri mereka sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi di sini mereka mempunyai pengetahuan atau kemampuan menghasilkan banyak hal yang berbeda. Nah, pada masa ini manusia itu menjadi seorang generalis atau mempunyai kemampuan yang serba bisa. Selanjutnya ada masa kuno atau ancient time. Di sini manusia yang tadinya generalis berevolusi menjadi spesialis tingkat menengah. Contohnya di sini orang-orang mulai menguruskan diri dalam seni pada satu jenis barang tertentu. Selanjutnya ada industrial times atau masa industri. Di sini manusia benar-benar menjadi spesialis murni yang hanya fokus pada satu bagian dari proses bisnis. Next. Nah, di sini ada organizational versus operational. Nah, tingkat abstraksi yang berbeda dapat diidentifikasi dalam manajemen proses bisnis. Mulai dari tujuan bisnis tingkat tinggi dan strategi bisnis hingga proses bisnis yang dilaksanakan. Tujuan bisnis mengacu pada tujuan jangka panjang perusahaan, sementara strategi bisnis mengacu pada rencananya untuk mencapai tujuan proses bisnis ini. Next. Nah, organizational business process ini merupakan high level, yaitu ditentukan dalam bentuk tekstual oleh input, output, hasil yang diharapkan, dan dependensi atau ketergantungan mereka pada organisasi lainnya. Selanjutnya, organizational business process ini mencirikan fungsionalitas bisnis secara kasar. Selanjutnya, operational business process ini kegiatan dan hubungan di operational business process ini ditentukan. Maksud ditentukan ini secara jelas digambarkan. Tetapi aspek pelaksanaan proses bisnisnya itu diabaikan. Nah, proses bisnis operasional ini ditentukan oleh model proses bisnis. Ada beberapa proses bisnis operasional yang diperlukan yang berkontribusi pada satu proses bisnis organisasi. Next. Nah, di sini ada perbedaan inter-organizational process dan proses koreografi. Nah, intra-organizational process ini tidak terdapat interaksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, fokus utama dari intra-organizational process ini yaitu perampingan proses internal dengan menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai. Sedangkan proses koreografi ini bagian besar dari proses bisnisnya itu berinteraksi dengan proses bisnis di organisasi lain sehingga membentuk koreografi proses. Next. Lalu ada degree of automation. Degree of automation merupakan proses bisnis yang dapat berbeda dalam tingkat otomatisasi. Dalam degree of automation, tidak ada manusia yang terlibat dalam pemberlakuan proses bisnis semacam itu. Integrasi aplikasi perusahaan adalah area lain di mana proses bisnis otomatis dapat ditemukan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan fungsi yang disediakan oleh lanskap perangkat lunak heterogen. Next. Lalu ada degree of repetition. Dalam degree of repetition, proses bisnisnya kolaboratif, dan tujuan dari pemodelan dan pemberlakuan proses tidak hanya efisiensinya saja, tapi juga melacak dengan tepat apa yang sebenarnya telah dilakukan dan hubungan sebab akibat mana yang telah terjadi antara tugas-tugas proyek. Next. Lalu ada degree of structuring. Degree of structuring ini merupakan pilihan berbeda untuk keputusan yang akan dibuat selama berlakunya proses yang telah ditentukan pada waktu desain. Degree of structuring merupakan alur kerja produksi terstruktur yang terstruktur dengan baik dan sangat berulang. Degree of structuring dapat didefinisikan sebagai proses dengan cara yang tidak terlalu kaku, sehingga aktivitas dapat dieksekusi berkali-kali hingga pekerja pengetahuan memutuskan bahwa tujuan aktivitas ini telah tercapai. Next. Lalu ada Business Process Management Life Cycle. Business Process Management Life Cycle memiliki dua tipe. Tipe pertama dan tipe kedua sendiri memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah pada tahap-tahapnya saja. Pada Business Process Management Life Cycle 1 memiliki 6 tahap, sedangkan Life Cycle tipe 2 memiliki 4 tahap. Pada
Bisnis Process Management Life Cycle 1 memiliki tahap yang pertama proses identification, lalu proses discovery, lalu proses analisis, lalu proses desain, lalu proses implementasi, lalu proses monitoring. Next. Untuk Business Process Management Life Cycle 2 memiliki 4 tahapan. Yang pertama, ada desain dan analisis, lalu ada konfigurasi, lalu ada enhancement, dan terakhir evaluasi. Next. Lalu, administration and stakeholder merupakan domain proses bisnis yang ditandai oleh beberapa jenis pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang berbeda, yang dapat diklasifikasikan ke dalam 8 peran seperti Chief Process Officer, Business Engineer, next. Lalu proses partisipan, lalu ada proses designer, lalu ada knowledge worker, next. Lalu ada proses owner, lalu sistem arsitek, dan terakhir ada developers. Baik, selanjutnya kita masuk ke tutorial pembuatan diagram PPMN. Yang pertama kita harus di sini ada file kan, ada klik file, kita new dulu untuk membuat project baru, blank model. Nah, anggap saja kita hapus dulu ini ya, biar lebih mengerti. Pertama kita harus siapkan dulu pool-nya. Pool itu yang ini, kita drag. Nah, setelah itu kita siapkan juga line-nya. Line itu yang ini. Nah, line ini kita drag. Saya di sini ingin menggunakan 2 line. Nah, setelah itu kan setiap proses ini pasti diawali oleh start event. Nah, start event itu logonya yang di sini, yang warna hijau. Start event kita drag saja ke sini. Nah, di sini kita bisa tulis event apa yang kita mulai. Saya di sini tulis mulai saja biar lebih mudah. Terus kita bisa menambahkan aktivitas. Aktivitasnya kita klik saja warna biru ini. Maka secara otomatis akan timbul panah dan aktivitasnya. Bila kita ingin berubahnya, tinggal klik kanan dan kita bisa edit teks ini. Nah, kita bisa rubah teksnya tergantung aktivitas apa yang kita ingin masukkan. Jika kita ingin menambah aktivitas lagi, kita tinggal klik di sini. Nah, kalau misalkan dia aktivitasnya berada di beda line, kita tinggal drag aja ke atas dan otomatis si garisnya akan mengikuti. Oke, selanjutnya ke percobaan buat decision point. Nah, di sini decision point itu kan lambangnya belah tempat ini ya. Kita klik saja, maka akan otomatis keluar. Nah, kita bisa tulis sini kondisi yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita klik kanan pada logo decision point ini. Nah, di sini kalau misalkan secara otomatis dia showmaker itu akan menunjukkan logo OR, decision point OR. Tapi bila kita ingin menggunakan yang lain, kita bisa menggunakan type dan kita pilih mau apa. Di sini ada parallel, inclusive, event based, exclusive event based, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan showmaker saja. Nah, bila kita ingin menambahkan aktivitas lain di split dari OR ini, kita klik saja. Nah, bila tambahkan lagi, tinggal kita klik lagi. Maka ada 2 event. Nah, untuk penambahan kondisi, kita klik di garis ininya, garis penandanya, tanda panahnya, kita edit text. Jadi saya masukkan kondisinya apabila kondisi true, maka ada eksekusi yang ini. Dan saya masukkan lagi di sini edit text untuk kondisi false. Nah, maka sudah 2 kondisi true dan false. Setelah itu jangan lupa kita untuk menambahkan OR join-nya di sini. Nah, sama sekiranya dengan klik showmaker, kita pindahkan dulu ini ke atas biar lebih enak dilihat. Nah, kan ini belum ada tanda panahnya. Kita drag saja di sini tanda panahnya menggunakan sequence flow. Kita tambahkan ke sini, terus kita klik, kita arahkan ke sini dan nah ini kita bisa bentuk sesuai kemampuan kita. Cuman kita bisa seperti ini. Nah, itu apabila eventnya sudah selesai, jangan lupa tambahkan event di sini. Nah, eventnya ke sini. Kita atur saja biar posisinya terlihat lebih enak. Ini juga kita atur dulu ya, biar terlihat lebih enak. Nah, setelah itu di end event juga sama dengan start event, kita bisa lakukan edit text. Saya di sini misalkan eventnya adalah selesai. Nah, setelah kita selesai, kita cek dulu, validasi dulu apakah diagram kita sudah buat itu benar apa tidak caranya. Kita ke tombol home, terus ini ada validate, kita klik. Nah, kalau misalnya nggak ada error message, berarti diagram yang kita buat itu ada kesalahan. Kita tinggal klik OK saja. Nah, di sini ada gateway split part should be. Nah, kita tinggal sesuaikan saja diagram yang kita buat ada di mana salahnya. Kita tinggal klik. Oh, ini salahnya di sini, berarti tidak terhubung. Kita benarkan.
Nah, kita bisa benarkan sampai diagram error atau gimana kita tinggal cek aja. Apabila sudah tidak error, kita tinggal validasi lagi. Nah, apabila sudah selesai membuat diagram, kita bisa ubah diagram ini dalam bentuk gambar. Misalkan ekspor atau import, kita klik. Nah, di sini kita bisa import sebagai beberapa file, bisa jadi gambar, video, SPDL, dan lain-lain. Ini saya mau sebagai jadi gambar. Image, nah kita bikin modelnya, kita namain yang model aja, kita save, maka akan muncul diagram yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.